Baik, jadi di sini saya akan melakukan presentasi mengenai kasus demam akibat bakteri. Nah, jadi di sini ada remaja berumur 18 tahun datang dengan keluhan utama demam. Nah, remaja ini dia memiliki riwayat penyakit sekarang, yaitu dia demam lebih panas di sore hari. Namun pada saat ini demamnya panasnya sama antara siang dan malam. Kemudian pada pasiennya ditemukan ada nyeri perut dan juga sembelit. Nah, kemudian dari riwayat penyakit itu didapatkan hipotesis yaitu berupa demam tifoid. Nah, selanjutnya pada pasien ini dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik didapatkan dia terdapat kotetong itu nya positif, itu menguatkan hipotesisnya itu demam tifoid. Kemudian juga diperiksa tanda-tanda vital itu untuk suhunya 38 derajat Celcius dan nadinya 86 kali per menit, di mana di sini nadinya tidak di sini kenaikan suhu berupa 38 derajat tidak disertai dengan takikardi atau denyut nadi yang tinggi sehingga dinamakan bradikadi relatif. Nah, bradikadi relatif ini dia menguatkan hipotesis dari demam tifoid. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan penunjang sini ada dua tes, itu ada tes Widal O, itu dia didapatkan hasil radius 1/320, di mana ini menandakan dia itu positif demam tifoid karena dia itu lebih kecil daripada 1/160 itu batasnya. Nah, dia juga dilakukan pemeriksaan pada Tubex, dia dapat skalanya 4, di mana itu juga menunjukkan positif demam tifoid. Nah, sehingga dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang tersebut didapatkan diagnosis demam tifoid. Nah, kemudian selanjutnya ada patofisiologinya. Nah, di sini dia awal itu biasanya menyebar lewat jalur fekal oral. Nah, di sini biasanya itu dia berupa masuknya lewat makanan, dia ada bakteri Salmonella typhi. Nah, jadi makanannya dimakan pasien sehingga masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian bakteri ini dia bisa lewat lambung karena dia tahan asam, sehingga bakteri ini dia dapat masuk ke mukosa usus. Nah, pas dia masuk mukosa usus, dia tuh masuknya lewat M-cell. Ini itu lapisan atasnya dari player patch di usus. Nah, jadi dia masuk di M-cell. Nah, dia akan multiplikasi di situ, tapi dia akan ketemu makrofag dulu sebelumnya. Nah, nantinya dia akan difagosit oleh makrofag. Nah, namun karena bakteri ini dia memiliki yang namanya antigen V, nah jadi bakteri ini tidak bisa difagosit habis oleh makrofag. Nah, sehingga bakteri ini dapat multiplikasi dan mereplikasi di dalam makrofag itu sehingga terjadi replikasi pada makrofag. Nah, kemudian setelah dia replikasi dia bisa masuk ke pair patch. Nah, setelah dia bereplikasi di pair patch itu dia akan masuk ke reticular endothelial system seperti lien dan hepar. Nah, di situ dia terjadi replikasi. Nah, setelah replikasi di situ dia akan memicu namanya bakterimia. Nah, bakterimia itu jadi bakterinya masuk ke dalam darah setelah replikasi. Nah, setelah di dalam darah dia akan memicu gejala-gejala dari berbagai gejala di berbagai organ. Nah, yang pertama dia akan ke otot. Nah, di otot ini bakterinya akan masuk ke otot dan melepaskan toksin. Nah, setelah dia melepaskan toksin akan menghasilkan reaksi namanya reaksi inflamasi sehingga terjadi mialgia atau nyeri pada otot. Nah, kemudian selanjutnya bakteri ini akan pergi ke kulit. Nah, di kulit ini dia mempunyai antigen yang membuat peradangan pada blood vessel pembuluh darah sehingga memicu respon imun. Nah, sehingga setelah respon imunnya memberikan reaksi inflamasi, terjadi hiperemia pada pembuluh darah. Nah, sehingga terdapat gejala rose spot atau ruam rose spot. Nah, kemudian juga bisa masuk ke organ lain. Di sini ada lidah. Nah, bakteri ini dia bisa menginfeksi lidah dengan mengganggu fungsi dari kelenjar saliva. Nah, sehingga salivanya menurun dan akan membuat lidah kita kering, sehingga bakterinya mudah berkembang biak sehingga terjadi kotetong. Nah, kemudian dia juga bisa ke hepar. Di hepar dia terjadi proliferasi sel. Nah, di
setelah dia proliferasi sel, dia akan memicu nekrosis hepatosit dan juga akan memicu untuk sel imunnya datang ke hepar sehingga terjadi hepatomegali atau pembesaran pada hepar, sehingga pada pasien ini didapatkan adanya nyeri perut. Nah, kemudian saat direplikasi ke hepar, dia bisa menyebar lewat darah, itu dia akan memicu sel imun untuk melepaskan sitokin-sitokin proinflamasi seperti interleukin 1, interleukin 6, dan tumor necrosis faktor alpha. Nah, jadi sitokin proinflamasi ini dia dapat pergi ke hipotalamus, mempengaruhi pusat nafsu makan di hipotalamus, sehingga terjadi penurunan nafsu makan, sehingga terjadi anoreksia. Kemudian sitokin proinflamasi ini juga dapat mempengaruhi hipotalamus untuk menghasilkan prostaglandin E2. Nah, sehingga dia akan menaikkan set point suhu dari tubuh sehingga akan terjadi fever, demam. Kemudian si sitokin proinflamasi ini dia juga bisa menyebabkan mengaktifkan CTZ atau chemoreceptor trigger zone di medulla oblongata. Nah, itu adalah pusat mual sehingga pasien biasanya mual-mual bahkan sampai muntah. Nah, kemudian si sitokin proinflamasi ini dia juga bisa menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah otak sehingga mengakibatkan aktifnya nociceptor atau reseptor rasa sakit sehingga terjadinya nyeri. Nah, kemudian di organ lain dia jadi bisa infeksi balik usus. Nah, jadi si toksin bakteri ini dia bisa memicu inflamasi. Nah, jadi setelah diinflamasi dia bisa menginfeksi balik pair patch sehingga menyebabkan pair patch-nya itu hipertrofi. Nah, sehingga setelah pair patch-nya hipertrofi dia bisa menutupi lumen dari saluran GI tract sehingga terjadinya konstipasi. Nah, kemudian dia juga bisa menyebabkan perlepasan dari sitokin proinflamasi. Nah, jadi dia sitokin ini dia bisa meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah. Nah, sehingga bisa terjadinya adanya diare. Nah, sitokin proinflamasi ini juga bisa menyebabkan degenerasi dari enterosit sel enterosit pada usus sehingga bisa jadi ulcer dan bisa menjadi diare berdarah. Nah, enterosit terdegenerasi ini juga jika parah itu bisa menyebabkan perforasi pada usus. Nah, sehingga menyebabkan pendarahan yang nantinya bisa kalau parah bisa menyebabkan anemia dan juga bisa menyebabkan penurunan dari volume plasma sehingga terjadi shock septic. Nah, kemudian di sini ada organ lain, itu ada organ jantung. Di sini interleukin dari hasil pelepasan sel imun itu bisa sampai ke jantung. Nah, dia ini bisa menekan SA node untuk menurunkan frekuensi denyut jantungnya sehingga terjadinya relatif bradikardi. Jadi denyut jantungnya tetap rendah walaupun terjadi peningkatan suhu. Sekian untuk kasus demam tifoid ini. Jika ada salah bisa dikonfirmasi. Terima kasih.